Walaupun dari saya secara pribadi itu menolak, hati kecil saya menolak untuk mempekerjakan diri dengan orang. Strata 1 harusnya dengan mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian dengan gaji yang tinggi. Saya Mikael Rizeptanto, tapi saya biasa dipanggil Asep. Saya tinggal di Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, kemudian saya hidup di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota. Kira-kira jaraknya dari kota itu sekitar 25 km. Tepatnya di Desa Grugu, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Jadi aktivitas keseharian saya yang pertama itu mencari rumput untuk pakan kambing. Karena kebetulan bapak itu memelihara kambing yang jumlahnya juga sedikit, cuma sekitar 14 ekor. Jadi saya mencoba untuk membantu bapak untuk mencari rumput. Kemudian aktivitas yang kedua itu mencoba beternak ayam kampung petelur. Dari situ saya belajar, kira-kira sudah sekitar 1 sampai 1,5 tahun berjalan. Banyak pelajaran yang saya terima di sana karena saya belajar tanpa guru. Saya tanya ke sana kemari untuk mendapatkan cara bagaimana budidaya ayam petelur kampung yang ideal buat saya sesuai dengan kondisi lingkungan di mana saya tinggal. Sebenarnya saya juga pernah saya sedikit cerita, pernah bekerja di Maspro atau pabrik katakanlah. Tetapi karena satu dan lain hal, saya kemudian di PHK, kemudian saya pulang kampung. Nah, dari pulang kampung itu lalu banyak pemikiran-pemikiran, atau saya bergelut dengan diri saya sendiri bagaimana supaya saya bisa survive, saya bisa bertahan secara finansial dengan hidup di kampung tanpa harus merantau. Lalu tercetuslah ide untuk mencoba belajar budidaya ayam kampung petelur. Itu awal usaha yang saya jalankan, walaupun kapasitas populasinya itu baru sekitar 100 ekor. Jadi awal mula saya budidaya ayam kampung petelur itu berawal dari kebingungan. Jadi waktu itu awal-awal saya di rumah selepas PHK yang biasanya mendapatkan upah bulanan kemudian tidak, itu menjadi sesuatu yang sangat berat buat saya. Yang seharusnya mempunyai uang untuk membantu orang tua atau membeli rokok, itu kemudian tidak. Dari kebingungan itu lalu saya mencoba mencari satu cara bagaimana supaya saya bisa menanggulangi permasalahan itu. Kemudian dari pergumulan itu lahirlah pemikiran atau gagasan saya memilih bahwa ayam kampung petelur itu sekiranya bisa mencukupi kebutuhan finansial saya. Tapi awalnya pun tidak demikian. Saya mencoba membesarkan ayam mulai dari kecil, biasanya disebut dengan istilah DOC, umur 0 hari. Terus saya mencoba untuk meracik pakan sendiri, mulai dari katul, ada jagung, dan sumber-sumber alternatif pakan lainnya. Itu yang seharusnya ayam itu bertelur pada usia 5 bulan, karena pakan yang tidak sesuai dengan nilai gizi yang dibutuhkan oleh ayam, maka mundur, harusnya 5 bulan jadi 7 bulan. Itu pengalaman saya seperti itu. Kemudian ketika sudah mulai bertelur, nah ini dari awal memang tidak dirancang. Saya cuma mikirnya saya mau pilih ternak atau budidaya ayam kampung petelur sudah, tanpa memikirkan bagaimana saya bisa masuk ke pasar atau menjual produk saya ini. Saya mulai menawarkan ke warung-warung dan jawabannya tetap tidak mas, enggak mas. Karena harga yang saya tawarkan relatif lebih tinggi daripada ayam ras, seperti itu. Sampai suatu ketika saya merasa frustasi juga. Daripada enggak laku, mending ini ayam yang sudah besar-besar ini saya jual untuk daging. Begitu. Tapi di satu sisi sayang juga. Akhirnya ada pergumulan juga di situ. Kemudian saya memutuskan harus bergerak. Caranya ya udah,
Pokoknya kalau dulunya saya menawarkan lewat skup yang warung di kampung-kampung, saya mencoba untuk menawarkan ke kota. Hasilnya sama saja ditolak. Saya tawarkan lagi, sama saja ditolak. Saya pernah bawa 100 butir, itu saya bawa pulang 75 butir. Jadi cuma 25 butir, itu buat ongkos bensin, sama beli rokok. Seperti itu. Ketika bulan Mei, saya masih ingat jelas, bulan Mei, masa awal pandemi ini, malah saya mendapatkan pasar yang menurut saya sangat bagus untuk keberlangsungan bisnis saya ini, usaha saya ini. Jadi ada orang yang menawarkan, Mas, kalau jenengan punya produk dan kesusahan untuk menjual, boleh nanti dititipkan ke saya, seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang. Jadi intinya saya produksinya di sini, di desa, kemudian untuk penjualannya ke kota. Pengalaman saya merantau jauh dari rumah itu membuat saya secara pribadi itu merasa galau. Kegalauan itu karena yang pertama jelas jauh dari orang tua. Walaupun saya dari kecil itu sudah terbiasa merantau, tapi ketika saya merantau untuk mengupayakan kehidupan, mencari nafkah, mencari uang, itu ada beban, ada rasa, ada kegalauan tersendiri. Berbeda ketika saya waktu itu masih sekolah, itu kesannya berbeda. Kemudian ketika saya di rumah, itu sebenarnya kepengen lagi berangkat, melihat kondisi untuk mencari uang, betapa susahnya di desa. Tidak seperti di kota, begitu menjentikan jari mungkin uang akan datang. Maksudnya seperti itu ya, cepat, lebih cepat perputaran uangnya. Tapi kalau di desa itu relatif lebih lama, maka ada pergumulan. Walaupun dari saya secara pribadi itu menolak, hati kecil saya menolak untuk mempekerjakan diri dengan orang. Tetapi kebutuhan mengharuskan saya untuk bekerja dengan orang. Lalu bagaimana ini solusinya? Waktu itu sempat ada pergolakan hati yang ya bisa dibilang sampai ke tahap saya merasa di tingkat yang paling bawah. Terus dari ayam itulah saya mencoba mengumpulkan kembali keyakinan bahwa saya bisa hidup di desa. Dengan catatan menaikkan potensi desa dari sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan, pasarnya adalah kota. Jadi suka dukanya itu jelas karena saya mempunyai background, walaupun saya tidak ingin gelar itu melekat pada diri saya karena saya tidak sanggup memikul gelar itu, tetapi masyarakat atau warga tetangga itu sering membicarakan, walaupun secara tidak langsung membicarakan, jenengan itu lulusan strata 1, harusnya jenengan mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian dengan gaji yang tinggi. Mengapa Anda kok lalu tidak mencari kerja di kota, memutuskan untuk tinggal di desa dengan kondisi yang seperti ini? Itu buat saya menjadi hal yang biasa, karena bagi saya tidak melulu gelar itu related dengan rezeki, kata pepatah. Jadi rezeki itu ya wis ana sing ngatur, kasarannya seperti itu. Jadi saya tidak ngoyo, cuma saya ingin bagaimana saya bisa survive dengan kondisi saya yang sekarang. Jadi kalau ilmu selama masa kuliah itu berdampak langsung apa tidak dengan apa yang saya kerjakan sekarang atau masyarakat di lingkungan saya, itu saya kira tidak 100%, tetapi ada beberapa ada, terutama dalam kebahasaan ya. Tapi lebih dari itu, yang pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di bangku kuliah formal, mulai dari jagongan, dolan, itu malah yang mendapatkan porsi lebih untuk bisa memberikan kontribusi ke masyarakat. Saya mencoba untuk mengesampingkan apa yang menjadi pemikiran banyak orang, karena mau bagaimanapun saya tidak bisa melawan, kecuali saya mencoba untuk mempertahankan diri ketika saya dihujat. Itu ya. Jadi tidak ada kemauan, tidak ada itikat dari saya pribadi untuk melawan. Ya biarkan saja begitu. Karena fenomena itu ya lumrah bagi saya. Kalau saya punya rencana, mungkin
tidak untuk kerja dalam konteks ikut orang gitu ya. Karena mengingat umur sudah terlanjur basah, pengalaman kerja itu juga tidak mempunyai, skill juga tidak ada untuk satu bidang pekerjaan yang itu banget gitu loh, itu nggak ada. Jadi saya tetap apa yang sudah saya mulai sekarang akan saya kerjakan, dan semoga nanti harapannya populasi untuk ayam itu bertambah dan syukur-syukur ada usaha-usaha lain yang bisa saya kerjakan seperti itu. Dan targetnya tahun ini semoga sampai 500 ekor deh. Kalau sebenarnya kita semua manusia dan makhluk hidup lainnya itu kan dibekali dengan insting. Insting itu mungkin merujuk ke hewan, tapi kalau kita feeling lah. Jadi bagaimana kita bertahan di situasi apapun, khususnya kalau sekarang itu di pandemi. Jadi sebenarnya kita itu mempunyai kemampuan untuk bertahan di situasi apapun. Ketika teman-teman yang sekarang penghasilannya itu kurang drastis atau malah tidak ada penghasilan selama masa pandemi, tetap percaya bahwa kita itu bisa survive dalam kondisi apapun, dengan cara apapun, yang penting selama tidak merugikan orang lain dan baik untuk semuanya.